Pojok Seram mengucapkan selamat Hari Paskah untuk teman-teman yang merayakan. 안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea terbaru yang berjudul Uma. Hayu kita mulai. Seorang gadis bernama So Hyun dikurung dalam lemari dan dia terus memanggil ibunya agar segera mengeluarkannya. Tidak hanya dikurung, tapi dia juga disiksa dengan cara disetrum oleh ibunya sendiri. Ini merupakan mimpi buruk dalam hidupnya dan karena itulah dia ingin melupakan segalanya yang lalu merubah namanya menjadi Amanda. 16 tahun berlalu dan sekarang dia hidup dengan putrinya yang bernama Chris di peternakan madu yang terpencil tanpa seorang suami. Suatu malam petir menyambar dan Chris menemukan ibunya yang mojok ketakutan. Besoknya seorang pemilik toko bernama Denny mengatakan produk madunya mendadak laku di pasaran karena seseorang yang memposting gaya hidup sehat dan madu itu pun menjadi viral. Pagi itu Chris disuruh ibunya untuk mengantarkan paket ke Denny dan di pertengahan jalan dia bertemu dengan seorang pria yang menanyakan jalan menggunakan bahasa Korea, tapi Chris sama sekali tidak mengerti. Pria separuh baya itu ternyata adalah paman dari Amanda dan sebelum dia dipersilakan masuk, Amanda mengingatkan untuk mematikan mobil juga ponselnya dengan alasan dia tidak bisa berdekatan dengan listrik. Singkat cerita, tujuan pamannya datang hanya untuk mengabarkan bahwa ibunya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Awalnya, pamannya ingin memberitahukan lebih awal, tapi sayangnya Amanda hidup dengan tidak menggunakan alat elektronik, bahkan ponsel pun dia tidak punya ditambah dia sudah mengubah nama Koreanya. Pamannya berkata ibunya menyebut namanya sebelum dia meninggal, dan di momen itu ada sosok yang duduk di belakang sana yang melambaikan tangannya. Pamannya sendiri menyalahkan kematian ibunya itu karena Amanda yang sudah menelantarkannya. Setelah itu, sosok yang ada di belakang itu tiba-tiba menghilang. Selagi pamannya ngoceh panjang lebar, Amanda mengusirnya dari rumah dan koper berisikan barang-barang ibunya ditinggalkan di sana. Di tempat Denny, Chris berkenalan dengan River, keponakannya yang sedang tinggal di sana untuk beberapa minggu. Kembali ke peternakan. Sekembalinya Chris ke rumah, dia melihat koper yang tergeletak di meja dan Amanda langsung membawanya naik ke atas. Malamnya, Amanda akhirnya membuka koper yang berisikan sebuah topeng. Dia segera menutupnya kembali dan sekilas seperti topeng itu terlihat mengambil nafas. Di belakangnya pun ada sebuah bayangan yang muncul lalu menghilang. Dia lalu menutup dan membawa koper itu keluar. Setelah itu terdengar suara benturan, juga suara pintu yang seperti dikunci. Tak lama terdengar lagi suara Chris yang berteriak memanggil ibunya, disertai tangisan dan Amanda pun segera berlari mencari keberadaan anaknya sampai keluar rumah. Di sini terdengar suara orang lain yang berkata, Amanda melihat ke belakang dan sekilas seperti ada sosok yang memakai pakaian tradisional Korea. Ada lagi anak ayam yang mencicit dan ketika Amanda ingin mengambil anak ayam tersebut, hantu ibunya muncul yang membuatnya kaget dan ternyata itu hanyalah Chris. Malam itu dianggap sebagai mimpi buruk, tapi besoknya Amanda merasa mendengar suara tangisan dari sebuah lemari. Suara itu terasa semakin jelas disertai rintihan dan terhenti di saat Denny datang. Kedatangan Denny tidak begitu disambut karena Amanda lagi sebel dengannya perihal dia yang telah memberikan formulir pendaftaran fakultas kepada Chris tempo hari. Denny mengaku dia memberikan itu atas permintaan Chris sendiri, dan di sisi lain memang seharusnya Chris melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mandiri ke depannya. Sebuah hal yang membuat Amanda tersentak adalah ketika Denny mengatakan Chris tidak mungkin akan terus berada di peternakan itu selamanya. Malamnya, Amanda mulai melihat kembali formulir pendaftaran itu dan mengingat ibunya. Ibunya pernah berkata akan selalu bersamanya walaupun sudah mati nanti. Segala yang dimulai sebagai kesatuan, maka akan berakhir sebagai kesatuan pula. Besoknya, diam-diam Chris mengisi formulir pendaftaran di sebuah ruangan penyimpanan, sedangkan Amanda yang sedang berada di tempat lain teringat akan omongan Chris kemarin. Sesuatu yang menyeramkan pun terjadi. Sekilas, Chris seperti melihat gaun yang diseret pelan, dan di tempat Amanda berada, topi ternak lebahnya pun terjatuh. Amanda mengambil dan memakai topi itu dan memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membuka mata, sosok hantu ibunya sudah berdiri tepat di depannya.
Hantu itu menghilang setelah dia membuka jaring topinya, tapi kalau dilihat-lihat lagi, hantu itu hanya berpindah tempat ke tempat di mana Chris berada. Melihat itu, Amanda segera berlari ke sana karena mengkhawatirkan Chris. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan Chris, yang ada hanya mesin tik yang masih belum dibereskan. Terdengar suara lebah yang banyak mengerumuni jendela, dan ada suara yang memanggil nama Korea Amanda. Hantu itu muncul di hadapan Amanda dan terasa berpasang-pasang tangan yang membekap badannya. Amanda menendang hantu itu dan ternyata itu hanyalah Chris. Chris mengaku menemukan baju hanbok dan iseng mencoba memakainya. Melihat itu, Amanda segera melepaskan baju tersebut dan meletakkannya di gudang. Dia segera pergi ketika melihat lampu meja yang mengingatkan dengan masa lalunya. Gudang itu digembok dan dari jauh, diam-diam Chris memperhatikannya. Malamnya, Chris mencoba menanyakan isi dari koper tempo hari, tapi Amanda membentaknya sebagai isyarat tidak ingin membicarakan hal tersebut. Karena tidak diberitahu, rasa penasaran Chris pun membawanya ke gudang. Saat dia baru saja ingin membuka koper itu, di kamar ibunya berkata dasar anak gadis pembangkang seakan-akan tahu apa yang sedang dia lakukan. Listrik konslet dan tiba-tiba sudah ada foto neneknya di sana. Di kamar Amanda, pegangan pintu copot sendiri dan dia berusaha menahan seseorang yang seakan ingin menerobos masuk. Di waktu bersamaan, lampu yang dibawa Chris tiba-tiba padam dan Chris pun mencoba berlari keluar tapi pintu gudang tertutup dan disinilah terlihat Amanda lah yang menahan pintu itu seakan-akan dua hal dan dua tempat yang berbeda menjadi satu. Kenyataan Amanda sudah berada di depan gudang dan langsung tersadar ketika mendengar teriakan Chris dari dalam. Setelah pintu terbuka, Chris langsung menanyakan siapa wanita yang ada di foto, tapi Amanda hanya diam. Chris pun kesal dan berkata jika memang ibunya tidak ingin mengatakannya tidak masalah, tapi jika suatu hari dia sudah tidak ada, maka ibunya pun sudah tidak ada orang lain untuk menyimpan rahasianya. Disinilah akhirnya Amanda menceritakan kisah sesungguhnya bahwa dia dilahirkan oleh seorang ibu dari Korea. Isi koper itu sendiri adalah abu dari ibu kandung beserta harta paling berharganya. Chris membuka koper itu yang berisikan abu dan tal yang merupakan pusaka keluarga yang dipakai turun-temurun saat upacara menenangkan roh nenek moyang. Amanda sendiri adalah seorang modern yang tidak percaya dengan tahayul, apalagi melakukan upacara tersebut. Ada lagi satu kotak kecil yang membuat Amanda berkaca-kaca ketika memegangnya. Ternyata kotak itu adalah kotak musik kepunyaan ibunya dulu yang diberikan kepada Amanda untuk menghiburnya ketika dia sedang bersedih. Besoknya, Chris mendengar suara aneh dan melihat ada bercak kaki hewan liar yang ngecap di tanah. Di tempat lain, Amanda mengundang Danny dan keponakannya untuk datang ke rumahnya malam ini. Acara malam itu mereka hanya bermain kartu yang membosankan menurut kedua remaja ini, tapi menyenangkan buat para manula. Melihat ekspresi River, Chris pun mengajaknya ke tempat lain. River mengatakan kehidupan Chris sangat retro ditambah, dia bahkan tidak memiliki ponsel. Gadis itu mengeluarkan ponselnya dan hal itu membuat Chris sangat kaget dan segera menyuruhnya mematikan ponsel tersebut karena ibunya tidak bisa dekat dengan listrik. Chris berkata ibunya akan sakit jika dekat dengan listrik, tapi River menjawab, dari tadi ponsel itu sudah bersamanya tapi ibunya terlihat baik-baik saja. Malamnya ketika semua orang pulang, Amanda duduk dekat Chris yang sedang tertidur sambil mengatakan, sesungguhnya dia tidak ingin anaknya tahu tentang neneknya yang mempunyai kepribadian berseri-seri. Drama queen manapun kalah pokoknya. Awalnya orang tuanya adalah pasangan harmonis yang pindah ke Amerika, tapi sayangnya ibunya merasa sangat tertekan di mana Amerika sangat berbeda dengan Korea. Ibunya bahkan ketakutan sepanjang waktu. Disinilah dia berubah dan berteriak sepanjang waktu yang akhirnya ayahnya pun tidak tahan lagi lalu pergi meninggalkan mereka. Hari-hari begitu pahit dirasakan Amanda karena dia yang harus menerima semua kemarahan dan dendam ibunya. Begitu besar rasa sakit hati Amanda kepada ibunya dan ketika dia hamil dulu, dia berjanji tidak akan berkelakuan seperti ibunya. Besoknya, sewaktu Amanda mandi, lagi-lagi dia mendengar suara ibunya yang berkata, 수연아, 이 집에 말 안 듣는 아이가 또 있어.
Di ruangan atas, Chris menemukan mesin tik yang terbalik dan surat aplikasi yang sudah berantakan. Dia lalu menyalahkan ibunya, sedangkan ibunya sendiri mengatakan tidak melakukan kejahatan apapun. Melihat aplikasi yang rusak itu, Amanda tahu bahwa pelakunya sudah pasti si hantu nenek berkepribadian 1000. Chris sulit mempercayai itu dan menyebut ibunya sebagai orang gila dan berkata sudah tidak sabar meninggalkan rumah. Disinilah mereka cekcok. Menurut Amanda, dialah kebenaran dan teman satu-satunya yang bisa dipercaya yang akan selalu menyelamatkan anaknya dari dunia luar. Bahwa semua yang dilakukan itu semata-mata demi anaknya, tapi di mata Chris sendiri, ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Terisolasi dari dunia luar layaknya orang aneh, dan sekarang dia menuduh ibunya telah berdelusi yang menyembunyikan sebuah kebohongan, terutama tentang listrik. Semua hanya karangan ibunya, dan karena itulah Chris pun digampar oleh maknya. Siapa sangka Chris malah menggampar balik maknya dan berkata, "Kau mengatakan tidak akan menjadi seperti ibumu, tapi itu semuanya hanya kebohongan." Dengan penuh emosi, Chris pun pergi meninggalkan maknya dan menemui Danny. Si bocah ini menyalahkan Danny karena tidak pernah memberitahukan penyakit maknya yang hanya sebatas kepercayaannya saja. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Kalau udah begitu, semua orang salah aja di matanya. Di tempat lain, Amanda mengubur guci abu dan foto maknya sambil berkata, jangan pernah lagi mengganggunya. Dia lupa bahwa baju hanbok itu masih tergantung dan sewaktu Amanda berjalan pulang, hari tiba-tiba gelap dan suara maknya lagi-lagi terdengar yang berkata, 넌 저걸 무덤이라고 하니? sebuah kain merah menarik kakinya dengan disertai suara yang berkata, akan kutunjukkan pemakaman kepadamu. Beruntungnya, Amanda bisa menggunakan cangkulnya untuk memutus kain merah itu dan hantu nenek-nenek itu pun menghilang. Selang berapa detik ada lagi kain biru yang membungkus wajahnya dan suara yang berkata, izinkan aku masuk. Amanda lalu kehilangan kesadaran dan suara nini-nini penghasut itu terdengar lagi yang berkata, 네 딸이 네 말을 안 듣던구나. 저 아이는 진짜 엄마가 필요해. 내가 그 엄마가 되어주마. Amanda terbangun dan di sini roh nenek itu sudah menyatu di tubuhnya. Di tempat lain, River memberikan sebuah buku agenda dan mendukung Chris untuk berkuliah juga berbaur dengan yang lainnya. Setelah Chris sampai di rumah, dia malah melihat pemandangan tak lazim di mana abu dan foto neneknya sudah tertata di meja. Tak hanya itu, di dinding rumah juga dipenuhi foto-foto nenek dan ibunya sewaktu kecil. Kejanggalan lainnya, ibunya memakai baju hanbok dengan ekspresi yang berbeda. Dia lalu mengajak Chris untuk bersembahyang dengan dupa di depan foto neneknya yang padahal tidak pernah dilakukan selama ini. Ibunya bahkan memaksa Chris untuk berlutut menyembah foto itu sebagai tanda hormat tapi ditolak oleh Chris. Karena itulah Chris dikatai pembangkang dan hal itu mengingatkan tentang Amanda yang juga ingin kabur dulunya. Dia lalu menceritakan masa lalu di mana ibunya dikunci di lemari saat ketangkap ingin kabur. Merasa hal yang dilakukan Amanda sangat menyakitinya, si nenek lalu memaksa Amanda untuk memegang kabel lampu tua yang terputus dengan tujuan menyetrumnya sehingga dia mengetahui rasa sakit yang sama dengannya. Si nenek berkata kepada Chris, kau tidak akan pernah bisa kabur dan tiba-tiba lampu pun padam. Nenek memperlihatkan sosok aslinya dan ingin memaksakan hal yang sama kepada Chris. Segera Chris berlari keluar dan anehnya sekarang, dia malah melihat seekor siluman berekor banyak yang sedang memakan ayamnya. Chris tidak mempedulikan itu dan berlari sekencang mungkin tapi dia terhenti karena mendengar suara ibunya yang meminta pertolongan. Hantu nenek tiba-tiba sudah di depannya dan langsung menyerangnya sambil berkata, 내가 너를 품었고 네가 내 몸을 찢고 태어날 때 그 모든 고통을 겪어냈지만 혼자 죽는 건 더 고통스러웠어. Chris mencoba menyadarkan ibunya dan ketika ada kesempatan, Chris pun menendangnya. Terkena tendangan, ibunya tersadar dan langsung membuang hanbok yang menempel di badannya. Sewaktu mereka hendak pergi, kaki Amanda tiba-tiba ditarik oleh sebuah tangan yang keluar dari tanah. Amanda menyuruh Chris untuk segera pergi sedangkan dia sendiri ditarik masuk ke dalam tanah. Di sana, Amanda menyuruh ibunya untuk menampakkan diri dan tiba-tiba dia sudah berada di rumahnya. Foto, kotak musik, dan baju tersusun rapi di meja. Dia membuka kotak musik itu dan mengingat tentang omongannya dulu kepada ibunya. Saat itu, Amanda bertanya kenapa ibunya terlihat bersedih lalu memutar box musik itu untuk menghiburnya seperti yang selama ini ibunya lakukan kepadanya. Sosok ibunya pun muncul dengan berkata, kau hanya memikirkan kebahagiaanmu sendiri dan tidak tahu seberapa besar penderitaanku.
Amanda menjawab dia tahu persis apa yang terjadi, bahwa ibunya adalah seorang wanita terhormat dan penjahit terkenal yang diharapkan menjadi istri yang baik, makanya dia bersedia ikut suaminya ke negara asing. Tapi karena dia tidak bisa memahami bahasa di sana dan banyak hal yang berbeda, dia pun merasa tertekan. Keinginan ibunya adalah berharap bisa bertemu kembali dengan Amanda, tapi ternyata Amanda tidak datang karena tidak bisa menerima perlakuan ibunya yang kejam. Keinginan ibunya juga agar mereka selalu bersama, tapi Amanda menolak dengan tegas permintaan ini dan berjalan menjauh. Dia berkata akan mendoakan dan mengirimkan jasa pahala agar ibunya merasakan kedamaian yang tidak pernah dirasakan seumur hidupnya. Amanda juga berkata dia sudah muak menerima penderitaan ibunya, dan setelah itu arwah ibunya pun menghilang. Di sana Amanda membuka pintu rumah dan di dunia nyata dia sedang berusaha naik ke atas permukaan tanah. Setelah itu ibunya dimakamkan dengan baik dan mereka pun mengadakan upacara untuk mengirimkan doa kepada si nenek. Mereka membungkuk hormat seperti yang sudah diajarkan turun-temurun dan Chris sendiri sudah bebas memakai ponsel tanpa mengganggu kenyamanan ibunya. Setelah itu Chris juga diperbolehkan untuk kuliah di kampus dan meninggalkan rumah. Tamat. Pepatah mengatakan jika kita minum air maka kita harus selalu ingat pada sumbernya, yang artinya kehidupan yang kita jalani tidak akan ada jika tidak berasal dari leluhur. Maka dari itu hormatilah leluhur. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.